Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Kepercayaan mutlak pada penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudari, Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Kata-kata Kristus adalah sumber penghiburan dan harapan yang tiada habisnya, karena kata-kata itu mendorong kita untuk terus-menerus berpaling kepada Bapa kita dalam doa. Saudara-saudari, kesalehan sejati bukanlah masalah jumlah kata-kata, tetapi frekuensi dan cinta yang dengannya seorang Kristen berpaling kepada Allah dalam semua peristiwa, besar atau kecil pada zamannya. Tetapi jika Bapa kita sudah mengetahui kebutuhan kita, mengapa kita harus menyampaikannya kepadanya dalam doa? Saudara-saudari, Santo Agustinus meyakinkan kita bahwa sementara kita berdoa, Tuhan sedang membentuk hati dan jiwa kita, sehingga kita akan siap untuk menerima hal-hal baik yang Dia ingin berikan kepada kita sebagai jawaban atas doa kita. Doa yang sempurna. Santo Agustinus menegaskan bahwa doa Bapa kami begitu sempurna sehingga merangkum dalam beberapa kata segala sesuatu yang manusia perlu minta kepada Allah. Biasanya doa Bapa kami dilihat terdiri dari doa dan 7 permohonan. 3 untuk memuji Allah dan 4 untuk kebutuhan manusia. 2 permohonan pertama agar nama Allah disucikan di antara semua orang dan agar kerajaannya datang. Harus menyentuh kita ke kedalaman keberadaan kita. Kita dipanggil untuk menjadi rasul dari kerajaan Allah itu, untuk menyebarkan kasih Kristus di antara sesama kita. Semangat kerasulan kita haruslah dikobarkan setiap kali kita mengucapkan kata-kata doa Bapa kami itu. Meminta agar kehendak Tuhan terjadi berarti kita berusaha menyesuaikan diri dengan kehendaknya dalam semua pikiran dan tindakan kita. Saudara-saudari, kebutuhan rohani dan manusiawi kita. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Meskipun kita bekerja
untuk mendapatkan makanan sehari-hari kita dengan keringat di dahi kita, hal itu tetaplah masih merupakan anugerah dari Tuhan. Kita hanya meminta apa yang kita butuhkan setiap hari. Para bapak gereja juga melihat dalam doa ini sebagai permintaan ekaristis, roti kehidupan. Kita berusaha untuk hidup agar layak menerima ekaristi setiap hari. Kristus kemudian menginstruksikan kita bahwa ketika kita meminta pengampunan pada Allah, kita juga harus bersedia untuk mengampuni orang lain dengan cara yang sama seperti kita sendiri diampuni oleh Bapa kita. Saudara-saudari, apakah kita menjalankan ajaran ini sepenuhnya dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus? Akhirnya kita meminta untuk dibebaskan dari godaan yang berada di luar kekuatan kita dan untuk dibebaskan dari kejahatan atau si jahat. Bapa jauh lebih kuat daripada godaan apapun yang iblis berikan kepada kita. Semoga doa Bapa kami menjadi percakapan kita dengan Tuhan dalam hidup harian kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.